memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini satu telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Utsman dengan sesuatu yang tidak nyata, tuduh, maka muncul fitnah. Utsman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Rancaekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin kan? Kejadian di Rancaekek itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunami-nya di Banten, yang bela sungkawanya banyak, kirimkan duka cita dari Turki, dari sini, langsung nampak. Di zaman Utsman telepon belum ada, email nggak nampak, WhatsApp belum kepikiran, BBM tuh belum dikreasikan, nggak ada. Jangankan zaman Utsman, ya 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah, nyampainya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal, dilepas, nunggu nggak datang. Udah pada lupa baru datang 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Utsman. Utsman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilian itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi, ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan, dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut. Dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Utsman, tapi Ali. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Utsman, tapi Ali. Coba lihat, Nabi Isa saja, Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat, akan turun. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah, siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat, ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik, Ali. Ali itu termasuk keluarga juga, bahkan anak dari pamannya, bahkan menantu Nabi juga, anaknya jenius, pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Utsman juga mulia, menikah dengan tadi 2 putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Utsman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk. Akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah, info-info ini nggak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah, begitu masuk mental.
Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman, jadi begitu akan menyoal Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang Anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman tuh lebih paham, karena Utsman tuh pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental, dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah, sampaikan protes kalian. Kepung tuh istananya Utsman, datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya. Maka Utsman, karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Lalu saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya, saya bicara tentang Ali, bukan Zainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyolong yang lain-lain. Hati-hati. Ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus, tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah ya. Itu sampai jangkrik aja nyari mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih, ada kesini. Oh lalat, nih saya tulis lagi ya. Lihat nih, Quran surat kedua ayat 1. Kamu ada pindah dulu. Lihat sini, udah ya. Pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah aku masa. Utsman tenang aja. Marah ini itu. Itu nggak ditahan tuh, bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Utsman kasih pengumuman, tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka, menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan, bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu, tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah, pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Sebab Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya, maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman? Setiap ditanya, jawab. Teman-teman,
Yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Uthman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, nih, begitu Uthman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Uthman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Uthman, maka dia pergi lagi ke kerabat Uthman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan